Cek, cek. Udah. Pas. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Bait Al-Quran dan dosen kami Ustadz Ulin Nuha dan teman-teman kami yang kami cinta dan sayangi, langsung saja, manusia akan menghadapi yang namanya situasi dan kondisi, dan situasi dan kondisi tersebut tidak luput dari yang namanya kesabaran. Jadi dalam situasi dan kondisi membutuhkan yang namanya kesabaran. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kesabaran situasi dan kondisi tersebut ada dua. Yang pertama sesuai dengan keinginan kita, yang kedua tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana yang sesuai dengan keinginan kita? Contoh, dalam harta. Tatkala kita sudah mendapatkan harta yang telah kita impikan, bukan di situ letak kesabaran kita, tapi ada sesuatu yang harus kita sabar, yaitu sabar ketika kita tidak melampaui dari harta yang kita punya. Jadi menggunakan sesuai yang apa kita butuhkan. Nah, yang kedua, tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa? Dalam hal penyakit, pasti tidak ada yang menginginkan tubuh dijangkau penyakit. Itu sabar yang kedua. Nah, kita sekarang akan mengkaji makna sabar. Sabar melalui bala. Oke, sabar melalui tragedi Karbala. Sembari kita merayakan Maulid Nabi dengan cara mengkaji Ahlul Baitnya. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an, "Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Aku tidak meminta imbalan apapun kepada kalian semua kecuali kecintaan terhadap Ahlul Baitku. Itu katanya Al-Qur'an. Dan kata Nabi apa? Uhibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Ahlul Baitku karena engkau mencintaiku. Jikalau kau mencintaiku. Jadi jikalau kalian pada saat saya kultum ini mau dapat daging, jangan main HP. Jadi HP ini adalah penyebab kita menghalangi mendapatkan ilmu di zaman Gen Z ini. Oke? Penyebab kita terhambat untuk mendapatkan update-update ilmu yang ada sekarang. Nah, terus apa itu Karbala? Kenapa saya memilih judul ini dengan Karbala? Jadi para ulama, mayoritas ulama sepakat menamai Karbala secara simbolis dan filosofis dengan Madrasatu Karbala. Apa itu Madrasah Karbala? Jadi kalau kita pikirkan madrasah. Jadi madrasah itu tempat terhimpunnya pelajaran-pelajaran yang penting. Madrasah adalah tempat terhimpunnya pengalaman-pengalaman yang harus kita jalani. Madrasatu Baitul Quran, begitu mungkin ya. Nah, terus jadi di madrasah itu terdapat banyak hal-hal penting. Begitu juga dengan Karbala. Di dalam Karbala banyak hal-hal penting yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami. Apa itu Karbala? Sebelum kita melanjut lebih dalam lagi. Karbala itu adalah tragedi
di mana cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh dan dipenggal. Bukan hanya sampai di situ, tidak hanya sampai di situ. Saking kejamnya bin Muawiyah, jadi pembunuhnya pada saat itu Zaid bin Muawiyah. Dia mengarak kepala mulia cucu baginda Nabi Muhammad keliling Kufah. Bayangkan, seorang cucu Nabi termaktub namanya di dalam Al-Quran, termasuk yang disucikan oleh Allah, maksum, ahlul bait Nabi, dibunuh dan dipenggal. Tidak sampai di situ, keliling Kufah. Bayangkan kalian, ini orang mulia loh. Jadi di sini kejam banget akibat kekuasaan haus terhadap tahta, harta, benda. Nah, tatkala bagaimana? Pada saat itu banyak saudara-saudara Sayyidina Husain yang melihatnya langsung. Salah satunya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini adalah adik kandung Sayyidina Husain. Adik kandungnya perempuan melihat dengan mata telanjang dibunuh dan diarak keliling Kufah. Bayang, saya aja ngelihat kalian tersakiti, saya tidak terima saya, apalagi cucu dari baginda Nabi saya yang diarak kepalanya keliling Kufah. Tatkala itu ditanyakan Sayyidah Zainab, kaifa ra'yuk an sunna'illa bi qatli akhika ya Zainab? Bagaimana pendapatmu, pandanganmu tentang perbuatan Allah terhadap pembunuhan saudaramu wahai Zainab? Jadi sesudah dia menyakiti cucu Nabi hamba Allah yang sudah termaktub dalam Al-Quran, dia masih menyandarkan perbuatan tersebut kepada Tuhan kita. Allah, seakan-akan ini takdir dari Allah, bukan saya yang membuatnya. Itu kejamnya Zaid bin Muawiyah. Jadi kalau sekarang ada orang kejam, tidak akan mengalahkan kejamnya Zaid bin Muawiyah. Itu. Jadi apa jawaban Sayyidah Zainab? Ma ra'aitu illa jamilan. Ini masyhur. Tidak ada yang kulihat kecuali sebuah keindahan. Sayyidah Zainab menganggap dunia ini hanya sebuah fata morgana. Jadi tatkala kita kejar dia akan hilang. Dia menganggap hal seperti itu hanya sebuah fata morgana. Ini termaktub juga di dalam Al-Quran. Ini adalah suatu kesabaran tertinggi yang dialami Sayyidah Zainab. Itu. Jadi Sayyidah Zainab adalah bukti dari pembantaian yang tak terbayangkan, dan Karbala ada bahwa kebenaran tidak akan mati dan cahaya di dalam kebenaran akan hidup terus sampai masa depan umat Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, as-sabru nurun, sabar itu adalah cahaya. Sayyidina Husain mempraktikkan hadis tersebut, bahwa sabar di dalam gelapnya ujian akan memberikan dampak cahaya bagi masa depan umat Islam yang kita rasakan saat ini. Kejam. Jadi bagaimana umatnya yang tidak tahu terhadap ahlul baitnya? Bagaimana? Dialah yang punya jasa besar terhadap kehidupan Islam sekarang. Sayyidah Zainab dan ahlul baitnya. Lah, ini secara tidak langsung oleh para filsuf Yunani menganggap ini adalah sebuah cara stoikisme. Jadi pada abad-abad selanjutnya ada namanya metode stoikisme. Jadi stoikisme ini begini, jangan kalian fokus pada hal-hal yang ada di luar kemampuan kalian. Contohnya, anggapan orang terhadap kalian, ejekan orang terhadap kalian, bulian orang terhadap kalian. Jangan kita fokus pada hal tersebut. Fokuslah kita pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Contohnya, cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, cara kita berakhlakul karimah. Itulah yang harus kita fokuskan mulai dari sekarang. Makanya ada kata-kata, kita ini adalah Tuhan. Katanya para filsuf, kita ini adalah Tuhan. Bukan Tuhan yang
Allah, bukan. Kita ini adalah Tuhan, Tuhan atas diri kita sendiri. Jadi perkembangan dirimu ke depan bukan orang lain yang menentukan, tapi dirimu sendiri. Jadi mulai upgrade dirimu tanpa menunggu penilaian-penilaian ejekan dari orang lain. Cukup mulai dari sekarang fokus terhadap dirimu dengan sabar dan tabah. Itu. Jadi semoga akhir kata dari saya, semoga perayaan Maulid kita ini jadi kita merayakan Maulid Nabi secara tidak langsung dengan mengkaji Ahlul Baitnya. Semoga perayaan Maulid Nabi kita ini yang unik ini diterima dan dilihat oleh Nabi dengan senang hati. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.